Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Para santri Islamic Center, Al-Ma'un Islamic Center, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis ilmu dalam kajian rutin membahas topik ayat, tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang musyrik yang menyembah kuburan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita, suri toladan kita, guru terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga disampaikan juga kepada keluarga beliau yang beriman dan bertakwa, kepada semua sahabatnya dan orang-orang yang mencintai beliau, mengikuti tata cara beragama beliau sampai akhir zaman. Dan semoga pada malam hari ini Allah Jalla Jalaluhu berkenan menurunkan ilmunya kepada kita melalui kitab ini, dan semoga kita mati di atas akidah yang lurus, mati dalam membawa amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru saja kehilangan saudara seiman kita, termasuk di antara santri yang terbaik yang tidak pernah berbuat nakal, berbuat kriminal, ya. Beliau insya Allah orang yang baik, wafat dalam keadaan menuntut ilmu di Pontianak, jauh dari Sambas, ya, di siang hari menuntut ilmu di UMP. Setiap malam Jumat, malam Sabtu juga sering hadir di majelis ini. Dan kita semua berharap mati dalam keadaan baik, tidak mati dalam keadaan bermaksiat, ya. Karena banyak orang-orang yang umurnya muda mati dalam keadaan kurang baik. Saya punya teman mati dalam perjalanan pulang dari nonton film di bioskop.
pulang tabrakan di jalan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ada juga orang yang mati setelah main kartu, main judi. Ya, malam harinya masuk angin, kelelahan akibat main kartu, masuk angin, lalu kemudian mati. Jadi amalan terakhirnya adalah main kartu. Ada juga ya amalan terakhirnya setelah meminum minuman keras, mabuk, fisiknya tidak kuat, paru-parunya nggak kuat, mati. Ada juga mati di perjalanan menuju tempat konser musik, ya. Jadi orang itu akan dikatakan akhir kehidupan yang baik apabila ditutup amalannya sebelum dia mati dengan amalan yang baik. Ya, saudara Panji ditutup akhir kehidupannya setelah proses belajar. Habis belajar online, kelelahan karena belajar, besoknya sekitar waktu antara jam 9 jam 10 dipanggil oleh Allah SWT secara zahir dalam keadaan baik, dan semoga secara batin hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya bisa berdoa agar beliau diampunkan seluruh kesalahan-kesalahannya, diterima seluruh amal solehnya, dan dijadikan kuburannya sebagai taman surga. Ya, karena orang yang bertauhid ketika dia sudah lewat dari 3 pertanyaan oleh malaikat, man rabbuka dia bisa menjawab, wa madinuka dia bisa menjawab, wa man nabiyuka dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, yaitu diperlihatkan pintu surga, melihat surga. Ya, jadi kuburan itu bagi orang yang bertauhid, kuburan adalah riyadun raudhatun min riyadil jannah, surga di antara taman-taman surga. Ya. Sebaliknya, orang yang mati membawa dosa syirik akbar, neraka itu hufratun min hufari anma, lubang di antara lubang-lubang neraka. Ya. Jadi bersyukurlah kita hadir di majelis ini, walaupun mungkin seminggu sekali. Kita berusaha mengikhlaskan, duduk, mendengarkan, mencatat. Kalau bawa buku, ya bukunya ada yang nggak mencatat, ya. Diikat ilmu itu dengan catatan, dibaca kembali. Semoga itu menjadi amal terakhir, sebagaimana Panji wafat dalam keadaan kelelahan dari menuntut ilmu, dan itu adalah mati yang baik. Ya, mati yang baik. Jangan sampai di antara kalian mati di waktu malam karena keluyuran. Yang lainnya tidur, ini keluyuran, tidak izin dari pengurus, lalu dicabut nyawanya, berarti dia mati dalam keadaan bermaksiat. Siapa yang kemarin ketemu dengan saya malam-malam itu? Ya, ada izin nggak itu dari pengurus? Ada izin. Dengan siapa? Dengan? Ya, harus ada izin ya, keluar harus ada izin, supaya kalau ada apa-apa mudah untuk dicari. Ya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan kaidah yang kedua, wal musyrikuna alladzi qatalahum an-nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam fa'alu ma yadullu ala dzalika ay sarafu al ibadata li ghairillah. Orang-orang musyrik dahulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi definisi syirik, ya, syirik akbar, soroful ibadata li ghairillahi. Jadi syirik akbar itu adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Bahasa Arabnya apa tadi? Soroful ibadati li ghairillahi. Ya. Sorofa. Sorfu itu maknanya menyerahkan. Al ibadah li kepada ghairillahi selain Allah. Sedangkan tauhid lawan dari syirik, tauhid itu adalah sorful ibadati lillahi wahdahu, menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Wa adamu sorfiha li ghairihi. Tauhid itu murni, tidak ada satupun ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Walau ja'ama anna zalika al-ghairu la yakhluq wa la yarzuq. Walaupun orang tersebut masih percaya Allah itu pencipta dan dia percaya selain Allah tidak bisa menciptakan, walaupun yang bersangkutan masih percaya bahwa Allah satu-satunya yang memberi rezeki dan selain Allah tidak ada yang sanggup memberikan rezeki, madama sarafa lahu al ibadah faqad kafara. Walaupun dia meyakini yang menciptakan dirinya itu bukan Yesus, bukan dewa, bukan Siddhartha Gautama atau yang lainnya, karena masing-masing agama itu Tuhannya berbeda-beda. Demikian juga nama-namanya, ya. Bahkan di antara sekian agama ada yang Tuhannya lebih dari satu. Meskipun orang tersebut dari sisi rububiyah dia masih yakin 100% tanpa ada keraguan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, jawabannya Allah. Siapa yang memberi makan dan minum, jawabannya Allah. Selama dia masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka hakikatnya orang tersebut kafaro. Apa kafaro? Kafir. Ya, kafir. Ingat, kita mengucapkan kata-kata kafir ini bukan untuk disalahgunakan. Misalnya kita punya tetangga, ya, punya tetangga, dia rajin sholat. Kita yakin betul orang tersebut datang ke dukun misalnya. Kita tanya, ke dukun ngapain Pak? Ke dukun minta tolong dicarikan dompet hilang, ya, misalnya gitu ya. Dia berkeyakinan dukun tersebut bisa mengetahui barang yang hilang, barang goib. Barang hilang itu barang goib, ya, dan itu hanya bisa diketahui melalui jasa jin misalnya, gitu ya. Terang benderang, jelas. Maka orang tersebut kafir, ya. Tetapi untuk menyebut namanya,
kita misalnya tetangganya, apakah diperbolehkan? Tetangga saya yang bernama Michael misalnya, si Michael, Mikael, atau yang bernama Johnson. Ada Johnson kan di sini? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada kan nggak ada yang kesinggung. Ya, atau Charles. Ya. Boleh nggak kita nyebut namanya? Si Charles telah kafir, boleh nggak? Boleh? Sebaiknya tidak perlu, karena bisa terjadi fitnah. Ya, terjadi fitnah. Kalau kita meyakini nggak apa-apa, tapi jaga lisan kita. Ya. Itu pun harus betul-betul jelas. Dia ke dukun dalam rangka meminta jasa jin melalui dukun. Tapi kalau hanya sekedar dukunnya itu dukun bohong-bohongan, dia itu ditipu. Dukunnya itu dukun yang memang dia dukun palsu. Dia hanya pandai bersilat lidah, dia tidak ada hubungannya dengan jin. Ya, dia hanya korban saja, korban penipuan. Ya, itu enggak jatuh sampai kepada syirik akbar karena enggak ada hubungannya dengan meminta kepada jin. Ya. Makanya untuk melihat fakta di lapangan itu tidak sembarangan. Khawatir nanti salah. Ya, kita hanya menduga saja gitu loh. Karena sekarang ini banyak orang yang berpura-pura jadi dukun hanya untuk menipu orang. Pakai trik sulap, ya kan? Seakan-akan orang itu punya ilmu sihir. Walaupun juga ada dukun yang memang menggunakan ilmu sihir, ada. Tetapi untuk memastikan tidak semua orang itu bisa. Ya kan? Tidak semua orang bisa. Ada dukun yang betul-betul berhubungan dengan bangsa jin kafir, yaitu setan. Ada dukun yang memang dukun abal-abal. Sehingga kehati-hatian itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita memvonis orang kafir, apalagi menyebutkan nama, ternyata salah menebak. Nah, ini bahaya. Bukan berarti kita tidak boleh mengkafirkan orang yang melakukan syirik akbar, bukan. Kehati-hatian. Ya. Bagaimana kalau ternyata salah? Kita sudah menyebut nama, orang tersebut mendengar, kita mengkafirkan dia, termasuk kasus pidana pencemaran nama baik misalnya. Wah, bisa-bisa kita diseret ke pengadilan, ditangkap polisi. Ya. Yang paling aman adalah kalau misalnya kita melihat, harus teliti, dan yang meneliti tentunya orang yang alim, bukan orang yang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan. Karena sekarang ini ada seorang dai di Pontianak yang gampang sekali mengajak peserta pengajian untuk bermudah-mudahan mengkafirkan orang yang dicurigai melakukan syirik akbar. Baru dicurigai, belum memastikan. Dan ini bahaya. Lebih aman kalau kita melihat orang yang berbuat syirik akbar, kita cari orang yang alim. Ustaz, orang ini tadi melakukan ini, betul nggak ini syirik akbar Ustaz? Saya ragu gitu. Karena keterbatasan ilmu kita untuk memastikan. Kehati-hatian jauh lebih aman daripada asal-asalan. Ya, dari masjid ini jaraknya nggak jauh. Kalau pakai motor kira-kira 10 menit sampai ke rumah seorang dai. Setiap hari dia mengisi ceramahnya ataupun Facebooknya
dengan menulis kaidah-kaidah bagaimana mengkafirkan orang. Seakan-akan tidak ada materi yang lain. Ya, padahal masih banyak kaum muslimin yang masih bodoh terhadap kesyirikan. Dan itu lebih penting dan lebih bermanfaat. Kita mengajarkan kepada orang, ini perbuatan syirik, ini syirik A, syirik B, syirik C, syirik D. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita sibuk mengkafirkan orang. Walaupun pada kondisi tertentu boleh. Seorang ustadz misalnya, dia punya ilmu, punya kemampuan, tahu tentang syirik secara detail. Dia melihat ada orang yang mengaku Islam melakukan syirik akbar, dinasihati berkali-kali, sudah paham, tetapi dia masih mengikuti hawa nafsu. Maka ustadz itu boleh mengkafirkan karena dia punya ilmunya. Itu pun tetap harus dilihat maslahat dan bahayanya. Ya, kalau diumumkan kira-kira bahaya enggak? Ya. Kalaupun misalnya jelas, saya melihat betul orang nyembah kuburan misalnya, berdoa meminta kepada mayat, itu syirik akbar. Kalaupun misalnya itu terjadi dan dilihat dengan mata jelas, maka ketika menyebut orang itu telah kafir, maka harus dilihat manfaat dan bahayanya apa. Ya. Beda kalau hanya disimpan dalam hati, diyakini dalam hati, tidak menyebut nama, itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena di zaman Nabi juga pernah terjadi. Di zaman Nabi itu ada orang yang secara lahiriah dia muslim. Dia sholatnya nggak tanggung-tanggung. Sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Makmumnya Nabi Muhammad SAW. Bukan makmumnya imam yang ada di Pontianak. Makmumnya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak berani mengumumkan kepada manusia kalau orang ini musyrik, munafik. Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau dikasih pesan oleh Rasulullah. Huzaifah, aku beritahukan kepadamu nama orang-orang munafik yang tinggal di Madinah, tapi tolong jaga rahasia sampai mati. Jadi Huzaifah ibn Yaman ketika melewati seorang munafik itu bukan muslim, batinnya dia kufur. Huzaifah nggak mau nyolatkan, tetapi Huzaifah membiarkan orang lain tetap nyolatkan karena orang lain nggak tahu. Ya, karena dikhawatirkan terjadi bahaya yang lebih besar kalau diumumkan. Ya. Wallahu alam penjelasan detailnya seperti apa, kok sampai dirahasiakan? Karena bahayanya jauh lebih besar kalau diumumkan. Konsekuensinya kalau diumumkan, orang ini mati nggak boleh ada yang nyolatkan. Konsekuensinya itu. Demikianlah kira-kira di zaman sekarang. Sekiranya kalau diumumkan itu berbahaya, jangan diumumkan. Kalau kita meyakini si orang ini memang telah kafir karena perbuatan syiriknya, dirahasiakan saja. Tidak usah disampaikan ke khalayak umum karena khawatir nanti terjadi fitnah. Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu pernah mempraktekkan itu. Sehingga para sahabat tuh curiga. Setiap ada yang mati di Madinah, Huzaifah ibn Yaman tidak mau nyolati, jangan-jangan ini munafik ini. Tetapi tidak juga berani bertanya, wahai Huzaifah, orang ini munafik atau enggak? Enggak berani Huzaifah memberitahu karena sudah dipesan oleh Rasulullah untuk merahasiakan. Ya. Beda kalau misalnya ada orang yang murtad dari Islam, murtad dia. Betul-betul murtad, namanya murtad itu ya sudah tidak melakukan rukun Islam yang 5. Dipanggil sama hakim, suruh tobat gak mau tobat. Nah, yang seperti ini boleh diumumkan. Yang umumkan hakim syariah. Pernah dijelaskan di masjid ini juga.
Dalam kitab, ada yang masih ingat gak? Cerita orang yang murtad lalu kemudian minta untuk segera dihukum mati. Ada yang masih ingat gak? Ada yang masih ingat siapa? Siapa nama sahabat? Ada 2 orang sahabat, 1 ulama, 1 gubernur. 1 ulama menyuruh gubernur, sama-sama sahabat Nabi, untuk segera menghukum seorang yang murtad. Siapa nama sahabatnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat, nanti dikasih hadiah. Hadiahnya nanti minta ke Pak Karim. Ada yang ingat gak? Ada yang ingat? Nah itulah, kalau gak ada catatan susah. Ya, seorang sahabat yang sekaligus ulama, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau pergi diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk bertemu dengan gubernur Yaman, siapa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mendapati seorang laki-laki yang diikat tangannya. Lalu kemudian ditanya, kenapa ini diikat? Dia murtad dari Islam, kembali kepada seburuk-buruk agama, yaitu Yahudi. Maka Mu'adz bin Jabal nggak mau duduk, ya, karena orang yang murtad dan dia tidak mau tobat, itu syariat harus segera mengeksekusi, tidak boleh menunda-nunda. Sampai 3 kali Mu'adz bin Jabal suruh duduk, nggak mau beliau. La ajlisu hatta yuqtala, saya tidak mau duduk sampai orang murtad ini dihukum mati. 3 kali. Baru setelah dihukum mati, Mu'adz bin Jabal duduk. Ya. Itu diumumkan. Yang umumkan adalah hakim syariah. Gubernur di waktu zaman dulu sekaligus hakim. Ya. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu dia belum meninggalkan rukun Islam yang 5. Dia masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji. Cuma hatinya kufur. Dan yang tahu hanya Rasulullah. Rasulullah pun merahasiakan kepada Hudzaifah ibn Yaman, orang munafik itu bukan orang Islam, hakikatnya bukan orang Islam, tetapi dirahasiakan dalam rangka untuk menghindari fitnah. Menghindari fitnah. Ya. Demikian juga ketika kita melihat ada orang yang melakukan syirik akbar, jelas itu syirik akbar, dengan kemampuan ilmu kita misalnya, maka lebih aman dirahasiakan dulu. Kalaupun kita mau konsultasi dengan orang yang alim, kepada, ya, tanya kepada ulama, kepada ustadz yang alim. Ustadz, saya melihat si fulan itu melakukan ini termasuk syirik akbar enggak? Syirik akbar itu saya harus bagaimana, Ustaz? Kalau memang betul-betul setelah diselidiki dia melakukan syirik akbar, ya sudah, kita bermuamalah sebagaimana syariat memerintahkan. Tidak boleh menikahkan saudari kita dengan si fulan. Saudari kita haram menikah dengan orang yang melakukan syirik akbar. Dan tidak cukup kita hanya meyakini, dakwahi sampai dia kembali kepada akidah yang benar. Itu jauh lebih penting dari sekedar mengucapkan dia kafir. Dakwahi dia, nasihati dia, ya, nasihati dia. Kalau meminta kepada penghuni kubur itu syirik akbar, sampaikan, ya, dengan lemah lembut, dan doakan semoga dapat hidayah. Daripada kita sibuk mengkafirkan orang ini, lebih baik kita mendakwahinya, memberi hadiah, ya, dengan lembut, dengan hikmah, gitu ya. Jadi di Pontianak ini sudah ada satu orang ustadz yang kerjaannya ngajarin orang supaya mudah untuk mengkafirkan, dan itu sangat berbahaya. Jenggotan, jubahan, ya, punya pondok pesantren. Perlu disebutkan ya pondok pesantrennya, ya. Nanti di luar rekaman saya sebutkan, ya. Ini masalahnya lagi direkam. Ya. Kenapa saya harus mengatakan seperti ini?
Tidak menutup kemungkinan saudara kita, tetangga kita, ada yang ngaji dengan orang seperti itu. Dan saya sudah begini dengan kepolisian pusat. Kepolisian pusat sudah ngawasi orang ini. Kalau di Saudi Arabia sudah ditangkap. Di Indonesia belum bisa ditangkap sebelum ada aksi kekerasan. Kalau di Saudi Arabia baru sebatas pemikiran, mudah mengkafir-kafirkan orang, langsung ditangkap. Contohnya, saya kasih contoh. Tokoh Saudi Arabia yang ditangkap di Tunisia, namanya Ahmad Umar Al-Hazimi. Dia ditangkap oleh pemerintah Saudi setelah pulang dari Tunisia. Karena apa? Karena mengajarkan pemikiran yang mudah mengkafirkan manusia. Bermudah-mudahan itu beda dengan mengkafirkan. Bermudah-mudahan mengkafirkan itu negatif. Bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan itu negatif. Tapi kalau mengkafirkan itu dengan ilmu. Beda ya? Beda. Ditangkap, di penjara, 18 tahun penjara. Ya, saya ada beritanya dari Timur Tengah. Ahmad Umar Al-Hazimi. Dan orang yang di Pontianak ini ternyata linknya ke sana. Ya. Dan agak sedikit licin. Tahu licin? Ya, dia bisa belak-belok, licin. Sulit untuk ditangkap. Kenapa? Karena yayasannya menggunakan platform, tahu platform? Menggunakan, ya kalau komputer itu layar lah gitu ya. Luarnya itu adalah sosial dan pendidikan, tetapi dalamnya ya memiliki pemikiran yang sangat berbahaya. Mudah sekali menjatuhkan vonis kafir sembarangan. Kitabnya sama ini yang disampaikan, tetapi cara menyampaikannya beda. Kitabnya sama dengan ini, tapi disampaikannya berbeda. Karena sejak awal dia sudah dipenuhi otaknya dengan subhat. Contoh, 2 mubalik yang sudah dikafirkan oleh kelompok ini. 1, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, sudah dikafirkan. Sudah wafat orangnya. Yang kedua, mubalik Muhammadiyah dari Jakarta. Kalau nggak salah Nur Fajri Muhammad atau siapa namanya, Ustadz dari Muhammadiyah Jakarta, juga dikafirkan. Baru 2 orang ini, kemungkinan akan bertambah lagi. Ya, buktinya ada di Facebook banyak sekali itu, ramai itu. Ya. Jadi mereka mengaku-ngaku membawa bendera Salafi, bendera Ahlus Sunnah, tetapi isinya adalah Khawarij. Ya, mudah sekali mengkafirkan. Ya. Nah ini bahaya. Kenapa harus saya sampaikan? Karena ini hal yang mendesak. Kenapa mendesak? Orangnya sudah di Pontianak. Pontianak ada, Semarang ada, Bekasi ada, Malang ada, nyebar itu. Bahkan sampai ke Singkawang ada itu. Ya. Dan orangnya sudah diawasi oleh kepolisian pusat. Mengkafir-kafirkan penguasa, mengatakan negara Indonesia ini negara kafir, ya negara Turki. Nah itu sudah bahaya ya. Nanti setelah ini saya kasih tahu ya, setelah video ini tutup kita kasih tahu namanya siapa, saya kasih tahu ya. Ya. Jadi kembali kepada definisi syirik. Syirik itu adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Walaupun dia ketika ditanya siapa yang menciptakan, jawabannya Allah. Siapa yang memberi rezeki, jawabannya Allah. Selama dia belum berhenti dari mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, pada hakikatnya dia itu masih kafir. Ya. Kita mempelajari ini bukan kemudian pulang ke rumah orang tua kita kafirkan kedua orang tua kita, bukan. Walaupun mungkin kedua orang tua kita memang Nasrani, ya kalau Nasrani jelas kafir.
Tapi kalau orang tua kita muslim yang jahil, yang bodoh, yang di kampungnya belum ada mubalik, belum ada ustadz yang menjelaskan tentang tauhid, jangan langsung dikafirkan. Kan banyak itu, ya. Orang tua kita muslim di kampung tuh nggak ada yang menjelaskan tentang tauhid. Dan dia pun sulit untuk ke kota. Ke kota jarang, mungkin sebulan sekali. Maka itu tugas kita untuk mendakwahi mereka. Adapun orang tua yang masih Nasrani, masih non muslim, itu jelas kafir, itu juga bagian dari tanggung jawab kita, ya. Khusus untuk orang yang kedua orang tuanya tercatat sebagai muslim, kalau kenyataannya masih suka melakukan syirik akbar, tanggung jawab kita adalah mendakwahi sampai hilang kebodohannya, ya, sampai kebodohannya hilang. Nah, itu jihad fisabilillah, ya, jihad menghilangkan kebodohan yang ada pada keluarga kita. Sibukan untuk mendakwahi daripada mengkafir-kafirkan. Itu jauh lebih berguna, ya. Di dalam kitab ini dua pokok pembicaraan kenapa seseorang itu dikatakan musyrik. Karena yang pertama meminta kurbah kepada mayat. Apa itu kurbah? Ada yang masih ingat? Minta didekatkan kepada Allah, minta kepada mayat agar dirinya didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena dia merasa dirinya itu banyak dosa. Kalau minta langsung kepada Allah, malu. Dia minta kepada kiainya yang sudah mati agar didekatkan dirinya kepada Allah melalui kiai itu. Ya. Kemudian sebab yang kedua, seseorang dikatakan musyrik. Pokok pembicaraan yang kedua, orang tersebut meminta syafaat kepada mayat. Apa itu syafaat? Meminta pertolongan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik, mungkin masih ingat syafaat itu ada berapa? Ada berapa syafaat? Ada dua. Syafaat yang pertama namanya apa? Bahasa Indonesia saja kalau nggak tahu bahasa Arabnya. Syafaat yang ditolak. Yang kedua, syafaat yang diterima. Syafaat yang diterima syaratnya apa saja? Syafaat yang diterima syaratnya ada berapa? Dilihat catatannya. Ada? Sebutkan saja. Yang pertama apa? Syafaat yang diterima pertama syaratnya apa? Minta kepada Allah. Kalau minta kepada Rasulullah musyrik itu. Mintanya kepada Allah. Dua, orang yang apa? Yang dimuliakan. Orang yang bagaimana yang dimuliakan? Orang yang memberi syafaat atau orang yang menyalurkan syafaat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang soleh, ya. Orang yang dimuliakan itu orang soleh. Yang ketiga apa? Yang menerima syafaat orang yang diridhai Allah. Apa yang diridhai? Apanya yang diridhai? Amalannya dan ucapannya, atau dengan singkat, orang yang mati tidak membawa syirik akbar. Yang keempat, apa syarat yang keempat? Yang keempat apa yang keempat?
Loh kok nggak ada yang bisa? Waduh, gagal ini berarti. Transfer ilmunya gagal, saya belum berhasil berarti. Apa yang keempat? Apa tuh? Yang keras? Ya, yang terakhir, setelah mendapatkan izin dari Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar, ketika manusia tidak kuat menahan panasnya matahari, itu meminta syafaat kepada Rasulullah. Ya, di hari kiamat nanti Rasulullah bisa menyalurkan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah SWT. Oleh karena itu, di dunia ini sebelum kita meninggal, perbanyaklah berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku syafaat di hari kiamat nanti melalui nabimu. Boleh. Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita nggak tahu kita ini orang yang banyak dosanya atau banyak amal solehnya. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Maka dipersilahkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya, meminta syafaat kepada Allah. Ya Allah berikan aku syafaatmu melalui nabimu. Boleh. Ya. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa ibu juga boleh, silakan. Ya. Jadi itu ya, itu 2 poin pembicaraan kenapa orang itu jatuh dalam syirik akbar. Di antara mereka di negeri-negeri Timur Tengah sana, alladzi ya'budu al-badawi, ada orang yang menyembah wali namanya al-badawi. Kenapa saya tidak menyebut nama wali yang ada di Indonesia? Ya, di Indonesia ini banyak orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Ya. Ada celah dipidanakan. Ya, ini contoh-contoh nama-nama yang ada di luar ini. Kemudian ya'budu asy-syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini juga orang luar ini, bukan orang Indonesia. Ya. Menyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Au ya'budu ar-rasulah, bahkan menyembah Nabi Muhammad. Au ya'budu sanaman au jiniyan, atau menyembah batu, berhala, menyembah jin. Wa yaqul ana a'taqidu annahu yuqarribuni. Orang tersebut beralasan, saya menyembah Badawi, saya menyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena saya meyakini Syekh Badawi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa mendekatkan saya kepada Allah. Nah, ini alasan yang sudah ditolak mentah-mentah oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat Az-Zumar ayat mana? Ayat 3 ya. Jadi kalau alasannya mayat tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah, ditolak oleh Allah dengan surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Kemudian orang yang meminta syafaat kepada mayat juga ditolak oleh Allah SWT, yaitu surat Yunus 18. Ya, jadi yang menolak bukan penulis kitab ini, bukan ustadz, bukan. Yang menolak Allah SWT. Kita ini hanya menyampaikan saja, ya, menegakkan hujah agar di hadapan Allah nanti tidak ada alasan lagi untuk mengatakan saya tidak tahu syirik, ya, karena sudah diberitahu. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.